Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu taala. Kita ambil satu bab insyaallah. Bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab apa yang datang pada permasalahan tentang hukum al-istisqa bil anwa. Anwa sendiri jamak dari naw, yaitu bintang, nujum. Kalau istisqa dari wazan apa? Istif'al. Ya, istif'alun. Yang dimana bermakna at-talab. Iya. Berarti kalau dikatakan istisqa, meminta apa? Iya, suqyah, meminta hujan. Meminta hujan. Jadi kalau digabung berarti bab apa yang datang pada permasalahan tentang meminta hujan dengan apa? Iya, dengan bintang. Iya. Jadi yang diinginkan dari bab talabus suqyah minal anwa. Iya. Atau makna lain. Meminta hujan dari bintang atau makna lain, yaitu nisbatu as-suqyah wal amtar, yaitu hujan, ila al-anwa, kepada bintang. Ini masuk juga. Jadi bukan hanya sekedar minta, tapi ketika turun hujan dia menisbahkan hujan tersebut kepada bintang. Kepada bintang. Iya, ini permasalahannya. Jadi bagaimana permasalahan tentang hukum meminta hujan atau menyandarkan hujan kepada bintang, kepada bintang. Dan penyandaran sebab kepada bintang, bahwasanya dengannya ada hubungannya turunnya hujan. Ini ada dua jenis. Ada yang masuk pada syirik akbar yang dinamai dengan nisbatul ijad. Nisbatul ijad. Jadi penyandaran dia yang mengadakan hujan itu. Kalau ini masuk dalam syirik akbar, kekufuran. Iya, karena menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam pengadaan. Yang kedua, masuk dalam syirik asghar yang namanya nisbatu as-sabab. Penyandaran sebab saja. Dia sebab. Iya. Turunnya hujan dengan sebab bintang ini. Dan sebab bintang ini. Iya. Maka ini masuk dalam hukum syirik asghar. Syirik asghar. Taib. Kalau berbicara tentang meminta, ini masuk di mana? Kalau penyandaran terhadap bintang, bahwasanya dia yang mengadakan, ini masuk syirik akbar. Kalau menyandarkan bahwasanya dia menjadi sebab, masuk dalam syirik asghar. Sekarang bagaimana kalau meminta hujan? Kan dua makna tadi saya bilang toh. Talabus suqyah dengan nisbatus suqyah ila al-anwa. Iya. Kalau nisbah sudah, nisbatul ijad dan nisbatus sabab. Ini dua hukum. Bagaimana kalau meminta? Masuk di mana? Syirik akbar atau syirik asghar? Syirik akbar, jelas. Jangan ragu, karena sudah ada terkandung padanya apa? Doa. Kalau ini jelas, ya. Jangan bilang syirik asghar, syirik akbar. Ya, karena dia sudah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu kekufuran. Iya. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kekufuran. Kalau ini jelas, Berarti kalau dihitung ada dua dari sisi kekufuran, meminta dan menyandarkan kepada bintang bahwasanya dia mengadakan.
Ya, itu masuk semua dalam kekufuran, syirik akbar. Taib. Qala rahimahullahu taala. Kemudian beliau membawakan dalil. Iya, membawakan dalil akan hukum tersebut, bahwasanya ini adalah sesuatu yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Iya. Disebutkan rizq di situ itu hujan. Iya. Jadi kalian menjadikan rezeki kalian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian berupa hujan, annakum tukadzibun. Perhatikan, kalian itu mendustakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kedustaan terhadap mereka. Iya, dari sisi mana? Annakum tukadzibun, yaitu mereka menyandarkan apa yang Allah turunkan dari hujan kepada mana? Kepada bintang. Iya, ini akan datang nanti dari sebab turunnya ayat akan dibawa nanti di hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tatkala sebab turunnya ayat ini. Iya, karena penyandaran hujan ini kepada bintang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ini dusta, ya. Pendustaan, penyandaran dusta kepada mereka menunjukkan hal tersebut haram. Hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kalian menyandarkan turunnya hujan kepada bintang? Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi makna ayat jelas, taj'aluna rizqakum, yaitu kalian menjadikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian hujan sebagai rahmat, kalian mendustakannya, itu kalian menisbahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menisbahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu menisbahkan kepada bintang. Jadi ini pendalilannya, ya. Pendalilan dari ayat. Jadi pendustaan menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Dan ini perbuatan dari orang-orang jahiliyah. Terlebih ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan telah disebutkan bahwasanya ketika sesuatu disandarkan kepada jahiliyah, maka hal tersebut sesuatu yang dilarang. Kalau ini perbuatan orang jahiliyah, maka itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dilarang. Qala rahimahullah ta'ala An-Nabi Malik Al-Ash'ari, disebut namanya Ka'ab ibn Asim, banyak namanya, tapi dikenal dengan kunyanya Abu Malik Al-Ash'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ini lihat, ada 4 dari umatku, pada umatku 4 dari perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka sama sekali tidak meninggalkannya, ada terus pada umatku ini 4 dari perkara jahiliyah yang selalu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu sebelum masuk Islam, sebelum datangnya Islam. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab, mereka berbangga-bangga dengan kedudukan mereka. Ada? Ada. Ya, berbangga-bangga dengan kedudukan mereka, pangkat mereka. Apalagi wat-ta'nu fil ansab, saling mencela pada nasab. Siapa tuh kakekmu? Siapa bapakmu? Saya bapakku ini. Seperti itu. Ada ya. Apalagi ini syahidnya, wal istisqa'u bin nujum. Meminta suqya, minta hujan kepada bintang, atau nisbatu suqya ila nujum. Ini 2 makna ya, 2 makna. Dan semuanya ini ada yang masuk dalam kekufuran akbar. Apalagi kata beliau, an-niyahah. Niyahah. Ada niyahah, banyak. Jadi 4 ini benarnya Nabi SAW ya. Nabi SAW kalau bicara tidak pernah bohong. Dikatakan shadiqul masduq. Ada 4
perkara jahiliyah akan ada pada umatku. Mereka tidak akan meninggalkan. Iya. Al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wan niyahah. Syahidnya al-istisqa' bin nujum. Bagaimana sisi pendalilannya bahwa ini haram? Iya, karena disandarkan kepada perkara orang jahiliyah. Sesuatu disandarkan kepada perkara jahiliyah, menurutnya itu adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang tidak bagus dilakukan. Iya, banyak ya. Qala an-naihah. Nabi SAW mengatakan juga an-naihah, orang yang naihah itu orang yang berlebihan dalam menangis sampai dia merobek leher bajunya, atau dia tempeleng mukanya, atau seterusnya. Banyak modelnya. Ya, kalau secara apa yang disebutkan itu siapa yang merobek jaib, itu apa namanya ini, leher bajunya. Iya, atau dia pukul-pukul mukanya, atau dia teriak dengan teriakan orang jahiliyah. Iya. Ini masuk semua dalam naihah atau niyahah. Ya. Kata beliau, sekarang lihat ancamannya, ini tambahan. An-naihah, orang yang melakukan niyahah ini, idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Dia masih di atas keadaan seperti itu. Setiap orang meninggal keluarganya teriak-teriak, dia kata beliau, tuqamu yaumal qiyamati, dia diberdirikan pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun. Sirbalun disebut dengan baju yang panjang menutupi semua tubuh. Perhatikan. Jadi dia akan dipakaikan apa? Baju yang panjang. Min qatiran. Disebutkan qatiran kalau di istilah sekarang bahan aspal. Apa itu? Yang dipanasi baru dituangkan. Yang hitam. Tere, iya. Nah. Pernah lihat toh? Yang dipakai di aspal. Itu disebutkan. Lihat. Jadi dia memakai baju panjang yang terbuat dari qatiran ini. Panas. Kata Nabi SAW, wadir'un min jarabin, dan dia memiliki penyakit kulit. Penyakit kulit dikatakan dir'un min jarabin, itu penyakit kulit. Kalau dia disentuh sedikit saja, itu pedih sekali. Sekarang dia dilumuti dengan penyakit kulit, kemudian dipakaikan baju dari mana? Dari qatiran. Bayangkan. Ini penyakit kalau disentuh sedikit pedis. Seperti kalau orang luka kelupas sampai kelihatan putih-putihnya. Itu kalau disentuh pedis, toh? Dia memiliki penyakit, salah satu penafsirannya disebutkan memiliki penyakit seperti itu, kemudian dia dipakaikan baju dari situ. Otomatis kalau baju kan menyentuh, tidak mungkin baju tidak menyentuh badan. Dan dia itu kayak jubah, tapi sampai menutupi badan. Tersentuh dari penyakit itu kita pakai begini saja, tidak dingin-dingin, pedis kalau penyakit seperti itu. Bagaimana lagi kalau baju yang terbuat dari panasnya bagaimana? Ini siksaannya. Dia kalau tidak bertobat meninggal, maka akan diancam dengan siksaan seperti ini. Taib. Qala rahimahullah ta'ala, walahuma an Zaid ibn Khalid radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sallana Rasulullah SAW salat as-subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat min al-lail. Nabi SAW mengimami kami. Salat subuh di Hudaybiyah. Kemudian setelah turunnya hujan di malam hari. Perhatikan, setelah turun hujan di malam hari. Jadi malam hari hujan, kemudian subuhnya salat bersama Nabi SAW. Falamma insarafa, tatkala selesai dari salat, dia sudah salam, assalamualaikum, aqbala 'alan nas, kemudian dia berbalik ke manusia. Ini sunnahnya. Inilah sunnahnya. Kalau orang setelah itu langsung balik ke imam, ke makmum, ini dia. Nabi SAW perbuatan Nabi SAW.
Kalau sudah sholat itu dia dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha itu setelah membaca istighfar 3 kali kemudian Allahumma antas salam sampai akhir. Setelah itu baru dia berbalik. Ini sunnahnya, ya. Faqala Nabi SAW mengatakan, hal tadaruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang disebutkan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah SAW qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ucapannya Allah, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Iya. Dari hamba-hambaku, hamba-hamba ini umum ya. Umum. Iya, secara umum. Kalau hamba khusus yaitu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kita ini semua hamba. Orang kafir hamba. Dalam surah Maryam disebutkan apa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Ya, itu ayatnya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidak ada di langit dan di bumi kecuali dia akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada dalam keadaan dia menjadi seorang hamba. Mau kafir, mau mukmin, mau munafik, terserah. Ya, ini dia. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hambaku ada yang mendapati waktu pagi dia seorang mukmin kepada aku, beriman kepada aku, dan dia juga ada juga yang kafir kepada aku. Kemudian fa amma man qala, kemudian Nabi SAW merinci siapa itu menjadi mukmin, siapa menjadi kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Iya, jadi dia mukmin, dia juga kafir, tapi mukminnya kemana, kafirnya kemana? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapa yang mengatakan mutirna, lihat, kami dihujani bi fadlillah. Nah, dari Allah, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, menyandarkan hujan kemana? Kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fadzalika mu'minun bi, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku, wa kafirun bil kawakib, dan dia mengingkari kawakib. Artinya dia tidak menyandarkan hal tersebut kepada bintang. Wa amma man qala, dan siapa yang mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada. Iya, bi di situ ada yang mengatakan bi sababiyah. Kalau bi sababiyah berarti kufur apa di sini? Kufur asghar karena menyandarkan sebab. Dan meyakini yang menurunkan siapa? Allah SWT. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya mutir Nabi Nabi kata, yaitu mereka meyakini bahwasanya turun hujan ini yang menurunkan adalah disandarkan kepada bintang ini. Oleh karena itu, disebutkan bahwasanya orang musyrik terdahulu di zaman Nabi SAW, ya kan, itu dikenal bahwasanya mereka itu pasti beriman atau bertauhid apa? Rububiyah. Ya kan? Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Iya. Pasti dia akan mengatakan siapa? Fayakulunallah. Pasti dia mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi itu meyakini apa? Tauhid rububiyah. Iya, tapi ada juga sebagian dari mereka itu tidak meyakini tauhid yang namanya tauhid rububiyah. Dengan orang yang mengatakan bahwasanya di antaranya ini ada yang menyandarkan hujan kepada bintang. Ya jelas kalau dia menyandarkan hujan kepada bintang berarti cacat tauhid rububiyahnya. Karena dia meyakini bahwasanya bintang ini menurunkan hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bintang ini yang mengadakan hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini cacat tauhid uluhiyah dan cacat tauhid rububiyah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan di sini sababiyah. Berarti ini syirik apa? Syirik asghar. Menyandarkan sebab apa yang bukan sebab. Fadzalika kafirun bi, maka dia kufur. Nah, ini makanya dikatakan kufur di sini kufur apa? Kufur asghar. Iya, kufur asghar. Orang yang tidak mau merinci, kufur kufur akbar, namanya kafir. Iya. Mereka banyak dalil seperti itu ya. Banyak dalil, sudah berlalu beberapa dalil bersama kita. Iya, tentang penyebutan maksudnya dia kafir, tapi
dari siyak ayat ada yang mengatakan kafirnya kufur duna kufur, maksudnya kufur asghar. Iya, dengan siyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Seperti ini juga. Mu'minun bil kawakib, dan dia beriman kepada meyakini bintang. Iya. Ini dalil dari sisi pendalilan ya jelas. Iya. Bahwasanya hal tersebut adalah kekufuran. Kenapa? Karena kapan kita menyandarkan hujan kepada bintang, maka ini adalah kekufuran sebagaimana Allah SWT katakan. Kalau dia menyandarkan, dia mengatakan mutirna binawi kada wa kada faqad kafara bi. Iya, dia telah kufur kepada Allah SWT wa mu'minun bil kawakib, dan dia telah beriman kepada bintang-bintang. Menunjukkan menyandarkan hujan kepada bintang itu adalah kekufuran. Iya, imma kufur akbar atau kufur asghar. Qala rahimahullahu taala wa lahum min hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bi ma'nah wa fihi. Semakna dengan ini dan di dalamnya. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan laqad sadaqa nau akada wa kada. Lihat. Telah benar bintang ini. Iya. Imma sebab atau ijad. Kemudian fa anzalallahu hadhil ayat. Tapi dari sisi ayat dia menjadikan sebagai ijad, karena Allah SWT menjadikan mereka sebagai orang yang pendusta. Iya, minal kadibin. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Bersumpah dengan tempat-tempat peredaran dari bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Itulah sumpah yang agung, seandainya kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Itu Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun. Iya, di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, malaikat. Tanzilun min rabbil alamin, turun dari Rabb alam semesta, itu Allah Subhanahu wa taala. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun, apakah dengan pembicaraan ini kalian berdusta? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Lihat, kalian menjadikan sebab rezeki yang Allah SWT turunkan berupa hujan, kalian mendustakan. Yaitu apa? Kalian menyandarkan kepada selain Allah SWT. Iya. Jadi penamaan Allah SWT mereka adalah dari orang-orang pendusta, menunjukkan hal tersebut adalah hal yang haram. Itu pendalilannya. Taib. Kita baca masail 15 menit. Pendek ini, sudah lewat semua ini. Kita tinggal baca syarah. Masail. Al-ula tafsir ayatul waqi'ah. Iya, tafsir ini datang dalam hadis Abdullah bin Abbas. Ats-tsaniyatu dzikrul arba'in allati fi amril jahiliyah. Penyebutan 4 yang ada dari perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benar ya? Banyak. Ats-tsalisatu dzikrul kufri bi ba'diha. Penyebutan kekufuran. Iya, pada selainnya. Yaitu dalam 4 perkara itu ada kekufuran. Mana itu? Istisqa bin nujum. Al-istisqa bin nujum. Imma kufur asghar atau kufur akbar. Iya, kufur asghar atau itu maksudnya. Penyebutan kufur pada sebagian dari 4 itu. Iya, kekufuran. Yaitu istisqa bin nujum. Sebagaimana kita rincikan tadi. Masuk dalam kufur akbar atau kufur asghar. Naam. Ar-rabi'atu anna min al-kufri ma la yukhruju min al-millah. Bahkan disebutkan kekufuran juga bukan hanya istisqa bin nujum ya. Dalam hadis ada. Kata Nabi SAW, isnani fin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab. Iya. Wan nihayah atau wan niyaha. Itu juga masuk dalam kekufuran, tapi sudah dijelaskan ya bahwasanya kadang dalam konteks hadis atau ayat itu ada kekufuran, tapi dari siyaknya sendiri itu menunjukkan itu kufur asghar. Iya. Atau digabungkan dengan hadis yang lain yang menunjukkan itu adalah kufur asghar. Iya. Jadi dalil itu dikumpulkan, tidak diambil dari satu arah saja. Ya, dari satu arah saja atau dari siyaknya. Dilihat bagaimana siyak hadisnya. Dari rincian-rincian para ulama seperti ini menunjukkan ini kufur asghar atau kufur. Dan itu kadang kita lihat perselisihan. Ini kufur akbar, ini kufur asghar. Ya. Bihasabi bagaimana mereka membaca dalil, membaca konteks hadis itu sendiri. Nah. Al-khamisatu qawluhu asmaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun.
yang keempat tadi anna minal kufri ma la yakhruju minal millah, anil millah. Ini menunjukkan bahwasanya musannif rahimahullah menganggap bahwasanya istisqa bin nujum ya itu tidak mengeluarkan dari millah kalau itu bentuknya menyandarkan sebagai penyandaran sebab saja. Iya, dan mengetahui bahwasanya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Iya. Kemudian yang kelima, wa qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bisababi nuzulin ni'mah, yaitu apa? Al-matar, hujan. Perhatikan, hanya karena turun hujan ada yang beriman kepada Allah, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada yang beriman kepada Allah dan ada yang menjadi kufur. Siapa yang mengatakan begini, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada kawakib. Dan siapa yang mengatakan begini, kufur kepada Allah dan beriman kepada kawakib. Perhatikan, hanya lafaz. Iya. Tapi dibarengi dengan apa? Keyakinan, jelas. Nah, ya bentuk pengetahuan sedikit demi sedikit atau dikatakan tafahum. Iya. Pendetailan dalam memahami lil imani fi hadzal mawdi'. Lil iman fi hadzal mawdi'. Bagaimana keimanan pada tempat ini, yaitu ucapan mutir Nabi rahmatillahi wa fadlihi. Iya. Kalau orang mengatakan seperti ini, maka dia akan disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, tafattun. Iya, bentuk juga bagaimana memahami kekufuran itu di tempat ini dengan ucapan mutirna binau'i kada wa kada. Binau'i kada wa kada. Nah. Iya. Demikian pula pemahaman detail sedikit demi sedikit dengan untuk ucapan laqad sadaqa nau'a kada wa kada di hadis Abdullah bin Abbas. Ya, ini seperti juga dengan ucapan mutir Nabi binau'i kada wa kada. Ya, perhatikan. Ini juga dari hal yang menunjukkan kekufuran. Ya. Beriring dengan keyakinan. Jadikan sebab apa yang bukan sebab. Naam. At-tasi'atu ikhrajul 'alimi lil muta'allim bil mas'alati bil istifham 'anha li qawli atadruna madza qala rabbukum. Iya, ini bentuk bagaimana seorang alim itu kepada al-muta'allim, seorang pengajar kepada yang diajari itu mengeluarkan masalah dengan istifham. Ini thariqah soal wal jawab. Iya. Ini banyak ya, banyak ulama belakangan itu banyak bentuk thariqahnya dalam memahamkan sesuatu dengan thariqah soal wal jawab. Dia bertanya, masuk dalam inti permasalahan, kemudian dia jawab. Iya, ini thariqah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tadruna madza qala rabbukum? Iya, padahal dia tidak tahu memang. Ya kan? Tapi datang dengan thariqah seperti itu. Apa kalian tahu apa yang diucapkan oleh kalian? Ini berfaedah seorang yang dilontarkan pertanyaan seperti ini, dia akan melemparkan pendengarannya dengan bagus untuk mendengar jawaban dari apa yang disebutkan nanti. Beda kalau kita sekarang menyampaikan, ini ada 5, ini ada 3, mungkin ya 1-2 detik, 1-2 menit mungkin fokus. Tapi ketika karena ini pembagiannya ada 5 misalnya, ya kan? Mungkin sampai 3, iya, agak fokus. Kemudian sampai ke 4, buyar. Tapi kalau dikatakan ini terbagi menjadi berapa? Bingung berapa? Ini ada 5. Pasti itu 5 antum tunggu. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu baru antum, oh iya, selesai. Itu thariqah. Ya memang dari dulu dipakai ya. Nah, terakhir. Iya, ancaman untuk orang yang melakukan niyahah. Ya, ini disebutkan. Alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Penyakit disebutkan penyakit di kulit, penyakit di kulit. Baik. Baca syarah sedikit. Babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa'i. Sedikit ya, sedikit. Lamma kana min at-tauhid al-i'tiraf lillahi bi tafarrudihi bin ni'ami wa daf'i niqami wa idafatiha ilayhi qawlan wa i'tirafan wa isti'anatan biha ala ta'atihi kana qawlun qa'il mutirna bi naw'i kadha wa kadha yunafi hadha al-maqsud ashadd al-munafati bi idafati al-matari ila an-naw'i. Iya. Kata beliau lamma kana min at-tauhid al-i'tiraf, ini
isim kana muakhar ya. Tatkala dari tauhid itu adalah bentuk pengakuan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan bersendiriannya dia dalam memberi nikmat, kemudian dalam menahan bahaya. Apalagi wa idafatiha, dan bersendirian dengan penyandaran nikmat kepadanya. Ya. Qaulan wa i'tirafan wa isti'anatan biha. Sebagai bentuk ucapan, pengakuan atau bentuk permintaan pertolongan. Iya. Di atas ketaatan. Seperti ucapannya orang yang mengatakan mutirna binawi kada wa kada. Hal seperti ini kata beliau yunafi hadal maksud. Ini menafikan maksud bahwasanya Allah SWT bersendirian dalam pemberian nikmat. Iya. Jadi bentuk kalau kita mau bertauhid dalam bentuk i'tiraf lillah bitafarrudi bin ni'am, itu dengan ucapan, dengan keyakinan atau dengan bentuk isti'anah. Jadi kalau keluar dari hal itu akan menafikan maksud pengakuan kita bahwasanya Allah bersendirian dengan nikmat itu. Makanya dikasih contoh. Ucapan orang yang mengatakan mutirna binawi kada wa kada itu menafikan maksud kita meyakini Allah bersendirian dengan nikmat tersebut. Asyad dan munabahkan ini penafian yang sangat dahsyat. Iya, karena penyandaran hujan yang dimana tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah SWT disandarkan kepada selainnya dari makhluk. Tidak ada apa-apanya. Iya, bahkan jadi sebab saya tidak. Jangankan dia menurunkan, jadi sebab saya tidak. Ya, jadi sebab saja tidak. Oleh karena itu siapa yang menjadikan sebab, dia masuk dalam kufur asghar, dan siapa yang menjadikan dia nisbatul ijab, maka dia masuk dalam kufur akbar. Nah, maka yang wajib kata beliau wal wajibu idafatul matari wa ghayrihi min an-ni'am ila Allah fa innahu alladhi tafaddala biha 'ala ibadihi. Iya, dan yang wajib menyandarkan hujan dan selainnya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang berikan keutamaan kepada hambanya dengan nikmat tersebut. Nah, summal anwa'u laysat min al-asbab nuzul al-matar bi wajhin min al-wujuh. Lihat, bintang itu bukan sebab turunnya hujan. Bagaimanapun kamu lihat. Iya, dari sisi-sisi manapun kamu lihat, itu bukan sebab turunnya hujan. Wa innamas sababu inayatul maula wa rahmatuhu wa hajatul ibadi wa su'aluhum li rabbihim bi lisanil hali wa lisanil maqali wa yunazzilu alaihim al-ghaytha bi hikmatihi wa rahmatihi bil waqtil munasibi li hajatihim wa daruratihim. Kata beliau, tiada lain sebab itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya. Iya. Dan bagaimana seorang hamba butuh. Iya. Kepada hujan tersebut, atau permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya dengan lisan hal wa lisan maqal. Lisan hal yaitu keadaan mereka butuh kepada hujan, butuh kepada rahmat. Atau lisan maqal yaitu meminta hujan langsung. Iya. Dengan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka hujan dengan hikmah. Sebab hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Iya. Kenapa tidak turun hujan? Kenapa turun hujan begini? Itu semua terjadi karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bil waqtil munasib. Waktu yang cocok dengan kebutuhan mereka atau daruri mereka. Di sini haja dengan darurah. Saya sudah jelaskan apa perbedaannya. Ada masih ingat? Perbedaan haja dengan darurah. Hah? Ada yang ingat? Apa itu haja, apa itu darurah? Hah? Kalau haja tarkuhu fihi atau fiha masyaqqah atau fihi masyaqqah. Meninggalkan hal tersebut terdapat padanya sesuatu yang berat. Iya, seperti kalau orang mau menikah, nador. Iya kan? Ini hajat. Kenapa hajat? Karena kalau antum tidak lihat, itu tidak masalah. Cuman berat, ya kan, berat kalau antum tidak lihat, jangan sampai nanti begini tidak sesuai dengan itu namanya hajat. Tapi kalau darurat tarkuhu atau tarkuha fihi halak, meninggalkan hal tersebut terjadi apa? Iya, kebinasaan.
Makanya kalau orang di hutan tidak ada makanan, kemudian disuruh makan babi, itu makannya haja atau darurah? Darurah, bukan haja lagi. Kalau haja tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Iya, sama sekali tidak boleh. Makanya kalau haja itu apa namanya? Apa yang diharamkan? Apa yang diharamkan karena wasilah, ya? Apa yang diharamkan sebagai wasilah, maka itu halal dengan haja. Seperti melihat perempuan itu haramnya di mana? Haramnya di mana? Itu sebagai wasilah mengantar kepada perzinahan. Makanya dibolehkan karena haja. Iya. Tapi kalau darurah, apa yang diharamkan dengan zatnya, maka itu halal dengan darurah. Seperti makan babi, zatnya haram, makan bangkai zatnya haram. Tapi itu boleh dengan apa? Dengan darurah, tidak boleh dengan haja. Tadi kodanya. Kalau haja, kalau ditinggalkan berat. Tapi tidak sampai kepada kematian, tidak. Cuma berat saja. Kepikiran tuh. Iya. Kepikiran. Tapi kalau darurah, ini membuat orang binasa. Itu bedanya. Makanya Allah SWT di sini sebutkan, maka Allah menurunkan tersebut sesuai dengan haja mereka, kebutuhan mereka, atau perkara yang daruri, yaitu memang kalau tidak ada air sudah, kekeringan, bencana besar. Taib. Fala yatimmu tauhidu al-'abdi hatta ya'tarifa bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinati 'alayhi wa 'ala jami'il khalqi wa yudhifaha ilayhi wa yasta'ina biha 'ala ibadatihi wa dhikrihi wa syukrihi. وهذا الموضوع من محققات التوحيد وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. Iya, kata beliau, maka tidak sempurna tauhidnya seorang hamba sampai dia meyakini betul akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang nampak ataupun yang tersembunyi atasnya, dan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk. Dan dia menyandarkan kepadanya. Jadi tidak sempurna tauhidnya sampai dia menyandarkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta pertolongan dengan nikmat tersebut terhadap hambanya, dan menyebutnya, mengingatnya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk dikatakan apa? Kesempurnaan tauhid dengan hal tersebut. Kita syukuri, kita sebut, kita sebut. Makanya dikatakan kesyukuran itu dengan menyebutnya. Di akhir surah apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, wa hada al-mawdi', dan ini tempat ini dari hal-hal yang merealisasikan dari tauhid itu sendiri. Bagaimana mewujudkan tauhid dalam diri. Seperti ini, meyakini nikmat tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ini penyandaran bahwasanya tidak ada nikmat yang ada pada diri seorang hamba kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi, dan dengannya lah yu'rafu kamilul iman wa naqisu, dan dengannya lah pengetahuan kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu berasal darinya, itu diketahui kesempurnaan iman dan kekurangan iman. Jadi ini bentuk hal-hal yang dapat bagaimana seorang bisa tauhidnya itu berkurang atau bertambah dengan keyakinan seperti ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya di Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.